Sahabat Adi Channel, dimanapun Anda berada, terima kasih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Dr. Yuda Prapanca. Pak Dokter, teknologi selalu memiliki dua sisi yang berlawanan ya, ada negatif, ada positif. Mungkin ada sedikit pandangan menarik tentang hal ini, bagaimana supaya kampus-kampus yang mengedepankan teknologi dalam proses pembelajarannya itu senantiasa dalam berada positif ya, menjaga kualitas ini pengajarannya. Oke, baik. Ya, bicara positif negatif ini kan yang pertama yang kuat adalah kembali ke individu masing-masing ya, gitu. Ke individu masing-masing terkait dengan tingkat keimanan masing-masing ya, gitu. Karena negara hanya mengatur dari sisi kepemilikan masing-masing kepercayaan ya. Tetapi soal keimanan ini sulit kita mengukurnya ya. Tapi terlepas dari itu Pak, saya pernah sampaikan sebetulnya awal-awal kita mulai berinternet ria ya, gitu. Kalau saya analogikan lagi, ini analogi lagi ya, internet itu kan di dunia maya itu seperti hutan belantara kalau menurut saya, yang luar biasa banyak binatang-binatang buas di sana, begitu. Ya, banyak binatang buas. Ketika kita tersesat, ya, tinggal mana yang lebih dekat, ya, apakah binatang penolong atau binatang buas gitu ya. Nah, untuk bisa mengatasi itu yang paling sederhana dulu adalah ketika kita meminta para peserta didik kita, mahasiswa untuk mengerjakan tugas misalnya dengan memadukan teknologi informasi. Ya kita memang juga harus punya banyak pengetahuan-pengetahuan pengalaman kita pada dunia tersebut, gitu. Sehingga contoh misalnya meskipun ini kategori membatasi, tapi paling tidak kita harus punya antisipasi itu. Contoh misalnya ketika kita minta untuk mencari akses informasi, tidak hanya informasi dari kita, ada rekomendasi yang harus kita sampaikan juga kepada mahasiswa bahwa silakan kunjungi platform ini, situs-situs ini yang sudah kita analisis sebelumnya, gitu. Jadi kita punya katalog alamat-alamat yang memungkinkan, yang sehat, yang bisa kita minta ke mahasiswa untuk mengunjungi, untuk melengkapi, mengkomprehensifkan sebuah tugas yang kita berikan. Sehingga ketika mereka menuliskan sesuatu di tugas yang kita minta itu, kita bisa mendeteksi ini dari alamat yang mana dia dapatkan referensinya gitu. Kalau nanti kita bisa, meskipun kita sulit menghafal, tapi paling tidak kita sudah pernah baca gitu ya, sudah pernah mengarungi di alamat tersebut gitu ya. Sehingga ketika mereka mengisi jawaban dari tugas yang kita berikan itu, kita tahu bahwa Anda sudah membuka beberapa situs yang sudah saya rekomendasikan, gitu. Lalu kalau ternyata mereka mengarang tanpa dasar referensi, ya juga bisa kita pantau juga, bisa kita deteksi juga ya. Gitu. Kalau plagiat gimana? Ya? Yang kalau plagiarisme? Wah ini lain lagi Pak. Kalau plagiat ya memang tidak boleh lah. Pak, sangat tidak boleh. Maksudnya untuk mengantisipasi hal itu supaya tidak terjadi, peran teknologi bagaimana? Oh iya, ini kayak tadi positif negatif kembali lagi kan, maksudnya ya, gitu. Itu dulu tadi ya. Jadi kita memang tetap harus mengawasi ya, gitu. Mengawasi semaksimal kita. Adapun nanti mereka ketemu binatang buas yang bisa menerkam mereka gitu, itu sulit kita hindari. Karena binatang buas lebih canggih, gimana itu? Ya. Itu yang tadi saya sampaikan, kalau kita bisa kaitan dengan tugas dulu lah. Jadi kita bicara tentang bagaimana kemampuan mereka untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita berikan melalui tugas. Referensi apa yang mereka nanti bisa jadikan rujukan, gitu kan? Itu dulu yang pertama. Itu dulu yang menjadi tugas kita. Kalau soal binatang buas yang lebih hebat, lebih canggih itu kan tadi saya sampaikan, kembali lagi kepada iman masing-masing. Kita sulit memantaunya, tetapi sebagai dosen kita tidak pernah lepas dari mengingatkan bahwa
tugas kita, tugas Anda sebagai mahasiswa itu adalah seperti ini. Kita berbagi tugas. Karena kelak suatu saat Anda akan berdiri menggantikan saya posisi di sini. Dan juga Anda kan juga nanti punya keluarga, harus bisa membentengi hal-hal itu. Bagaimana mungkin benteng itu rapuh, misalnya seperti itu. Kan selalu ada himbauan-himbauan dari sisi religi gitu ya, agama apapun yang dianut oleh mahasiswa kita harus mengingatkan itu ke mereka. Selalu ada pesan-pesan moral gitu. Jangan sampai lupa kita memberikan pesan-pesan moral itu. Itu bicara terkait tadi yang pertanyaan tadi. Ini kan soal pertanyaan bertubi-tubi nih. Jadi bisa lompat sana lompat sini, tapi paling tidak saya tidak terbawa arus dulu dari pertanyaan. Begitu ya Pak, jadi itu dulu jadi tugas kita. Lalu kita harus mengingatkan mereka, selalu ada pesan-pesan moral itu kita sampaikan, bahwa kelak nanti Anda akan berdiri menggantikan saya yang mahasiswanya mungkin lebih hebat daripada Anda semua, kan begitu ya. Tentunya harus bermodal yang lebih besar lagi. Modal saya mungkin tidak cukup dengan di eramu nanti, gitu yang saya sampaikan. Yang punya modal besar terhadap perkembangan pengetahuan adalah Anda. Dan Anda harus bisa menjadi benteng yang utama bagi keluarga Anda nanti gitu. Karena semua pasti akan masuk ke dunia itu gitu ya. Nah, mengenai plagiat Pak, ya memang di perkembangan pengetahuan teknologi, terutama di teknologi ya kan sudah ada alat yang sudah bisa mengecek ya. Itu kan sebetulnya udah luar biasa ya. Kita tidak lagi hanya manual ya, karena produknya itu hasil didapat dari sebuah teknologi yang untuk melawan itu harus teknologi, tidak bisa kita manual mengingat-ingat ini konservatif gitu nggak mungkin ya, kalau ya, tradisional begitu nggak mungkin. Tetapi begini Pak, sekali lagi saya selalu katakan ya, kalau peluang-peluang itu selalu ada di depan mata mereka. Gitu, peluang-peluang ingin cepat, instan, lalu copy paste ya, plagiat, hanya copy tempel gitu ya. Memang pertama kita harus bangun sistemnya dulu, sehingga di semua institusi ya, di lembaga pendidikan harus bangun sistemnya dulu, bahwa kalau saya analogikan lagi, ketika itu di kampung itu banyak penjahat maling lah misalnya, kan harus dibuat sistemnya jangan sampai dia hidup gitu. Jangan hanya memukul orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, tetapi sistemnya tidak dibangun, kan tidak adil rasanya gitu. Ketika sistem sudah diciptakan untuk bisa meminimais peluang itu, barulah kita mengambil tindakan gitu. Jangan kita tidak punya sistem yang kita tentukan, tetapi kita hanya memukul saja. Istilahnya kalau di KPK itu pencegahannya yang lebih penting. Ya, pencegahannya yang lebih penting. Nah, pencegahan itu kan harus ada sistem ya, kan sistem yang dibangun. Nah, lalu yang kedua yang tadi saya sampaikan, ya kita memang harus tanamkan tadi perilaku yang baik. Kita harus sampaikan ke mereka, nggak apa-apa lah mereka para mahasiswa dengan kemampuan nalar mereka yang sudah melebihi kita barangkali ya, kadang-kadang ya,